disebut? Primer. Kategorinya adalah primary survey. Ya. Nah, jadi initial assessment itu ada dua ya. Maksudnya ada dua tahap. Jadi ada tahap pertama itu yang disebut dengan primary survey. Ya. Isinya adalah A, B, C, D, E. Ya. Kalau untuk satu lagi namanya secondary survey. Ya. Kalau secondary survey itu di situ isinya ada anamnesa, ada head to toe examination, terus ya ada ada foto toraks ya, pokoknya foto ronsen, CT scan, MRI dan lain sebagainya. Itu nanti di secondary survey ya. Mau dipindahin ke OK itu secondary survey. Nah jadi sebelum kita ke secondary survey, kita pastikan dulu yang namanya primary survey-nya stabil ya. RW-nya stabil, breathing stabil, sirkulasi stabil, disability-nya stabil ya. Oke, sekarang kita mulai dengan A, RW. Nah, RW itu alatnya ada apa aja? Atau gangguan RW itu apa aja? Nah, gangguan RW apa aja? Atau kita mau normal dulu ya. Kapan dikatakan RW itu stabil? Kapan dikatakan RW stabil? Atau dikatakan bagus? RW itu apa? Jalan nafas. Jalan nafas itu dari mana ke mana mulainya? Dari hidung, terus tarik, lari, trachea, terus bronkus, bronchus, alveoli, ya. Nah itu dikatakan baik itu seperti apa jalan nafas? Tidak ada sumbatan. Jika tidak ada sumbatan. Kalau kayak kita sekarang bicara lancar kayak gini berarti RW-nya apa? Normal, lancar, tidak ada sumbatan, ya kan? Nah sekarang kalau misalkan pasien nggak sadar, pasiennya diam aja, kalian mau ngapain? Lihat apa? Lihat apa? Jalan nafas. Gimana cara lihat jalan nafas? Kalau pasien nggak sadar, dibuka. Gimana cara bukanya? Oke, ada head till chin lift, ada jaw thrust. Ya, jadi ada dua. Jadi ada kategori pasien trauma itu berarti dilakukan namanya jaw thrust, gitu ya. Kalau non trauma head till chin lift. Udah pernah melakukan head till chin lift? Udah pernah tahu? Belum. Oke. Nganggur nih. Saya cuma kepilih bisa gerak ya. Nah, jadi kalau head till chin lift itu ya. Jadi kalau head till chin lift itu dahinya dipegang, dahinya diangkat ke atas. Kira-kira gerak nggak lagi? Kalau gini, gerak ya? Ini kan bukan bonekanya ya. Nah, jadi ini head till chin lift, head. Chin liftnya itu chinnya lift, chin itu dagu ya. Jadi diangkat ke atas. Dia pasti nanti bergerak ini. Nah ini untuk pasien yang non trauma, gitu ya, bukan jalan nafas dengan kategori non trauma. Sekarang kalau pasien trauma, namanya jaw thrust. Jadi kalau jaw thrust itu anus mandibulanya ini kita dorong ke atas, ya. Bisa ibu jarinya di tulang pipi di sini, ya. Kita ibu jari di sini, lalu yang 4 jari anus mandibulanya harus diangkat. Jadi posisinya kayak gini. Nah, jadi yang bergerak itu cuma rahang bawahnya aja kita dorong ke atas, ya. Itu namanya jaw thrust. Pasiennya sadar atau tidak? Tidak sadar. Kalau pasien sadar, kita jaw thrust, teriak gitu ya. Dah. Nah, jadi seperti ini, gitu ya. Jadi ibu jari tekan ke bawah, 4 jarinya di rahang, ini rahangnya dorong ke atas. Nah, gini. Atau misalkan Anda mau trainingnya seperti ini, ya. Jadi telapak tangan Anda di tulang pipi, ini di sini. Nah, ini tekan ke bawah, 4 jari dorong ke atas, gitu ya. Dan, nah ini adalah buka jalan nafas secara manual namanya, ya.
Oke, jelas sampai sini? Jelas. Ya. Sekarang jenis sumbatan jalan nafas ada apa aja penyebabnya? Bisa karena apa penyebabnya? Sekret berlebihan, artinya banyak cairan di jalan nafas. Kalau banyak cairan berarti suara nafasnya apa? Kumur-kumur, namanya gargling. Berarti dia apakah? Suction. Ya. Nah, suction itu ada dua tipe sebetulnya. Kalau ini kan yang selang ya. Ada lagi yang kaku dia. Dia bentuknya kayak begini bentuknya. Ujungnya juga bolong banyak. Ini bahannya itu dari besi, ya, atau dari plastik yang kaku, ya, itu yang rigid gitu. Jadi kalau suction ada dua tipe, ada yang soft, ada yang rigid, ya. Nah, keduanya punya kelebihan. Kalau pasien trauma, ya, lebih baik menggunakan suction yang rigid, yang kaku, bukan yang selang begini, ya, karena kalau kita belok ke kiri, ujungnya pasti belok ke kiri, bisa kita arahkan. Ya, terutama kalau pasien mengalami trauma kepala, ya. Terusnya kalau yang ini, ya, pasien trauma menggunakan soft suction ini, kita masukkan ke mulut, ke hidung, ya. Ujungnya ketahuan nggak beloknya kemana? Nggak tahu, ya. Terlebih lagi pasien yang keluar darah dari telinga, dari hidung, dari mulut. Artinya di sini tanda pasien fraktur basis kranii. Tahu basis kranii? Anda tahu otak? Punya. Oke, otak itu kan di dalam kepala kita gini ya. Kan saya juga punya otak ya, sama. Nah, jadi otak kita itu bentuk apa namanya? Keras, lunak atau apa? Lunak, ya kan? Lunak. Nah, di dalam kepala itu otak kita dia nempel dengan tengkorak kepala atau dia terpisah seperti ini? Terpisah. Dia terpisah. Jadi ada apa? Lapisan otak ada apa aja? Cairan. Dura mater. Ada dura mater, Pia mater. Sama paling bawah namanya arachnoid. Arachnoid, ya. Nah, jadi ada 3 lapis ya. Jadi otak kita itu kita kan berongga nih otak kepala kita. Ya. Kalau misalkan di otak ada cairan, berarti ada dasarnya. Ada tulang dasarnya nggak? Ada. Nah, itu namanya basis kranii. Jadi ini otak kita di dalam ini. Nah, ini ada tulang dasar. Ini namanya basis kranii. Ya. Ya. Nah, basis kranii ini ya, di sini ada pertemuan dengan frontal. Di sini ada di dalam ada sinus namanya sinus frontalis. Jadi sinus frontalis ini kalau dia cedera kepala rentan sekali dia akan terbuka. Sehingga pada saat kita suction ya, terus-terusan kita masuk terus gitu kan, kita nggak tahu. Kalau misalkan ujungnya ini masuk ke sinus frontalis berarti yang di suction apa? Darah atau cairan otak? Cairan otak. Ya, nah makanya kalau pasien trauma kepala itu lebih baik menggunakan suction yang rigid, ya, yang keras. Sudah? Oke, sekarang suction berapa detik lamanya? Berapa detik melakukan suction? 10. Maksimum 10 detik. Ya. 10 detik selesai, kita lepas dulu gitu ya. Kita lepas, SpO2-nya udah naik lagi, baru suction lagi. Kalau cairannya masih ya. Jadi suction itu untuk suara nafas namanya gargling. Oke, ini suction ya. Berikutnya ini apa? OPA, oropharyngeal airway. Ya. Nah, OPA ini ya ada berbagai macam ukuran. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, ada sangat kecil lagi. Ya. Udah pernah tahu cara ukurnya seperti apa ini? Dari ujung mulut sini sampai ke ambulus mandibula di sini ya. Apa namanya ini? Ambulus mandibula. Besok praktek rumah sakit kan? Jangan bilang rahang ya, malu. Bilangnya apa? Ambulus mandibula. Ya. Jadi dari sudut sini
terlalu besar nggak? Besaran, berarti ambil lagi dengan ukuran yang tepat, ya. Nah, masukannya seperti apa nih? Cara memasukkannya? Cara memasukkannya gimana? Terbalik dulu. Oke, terbalik dulu seperti ini. Baru Baru putar diputar. 180, baru Masukkan. didorong kayak gini ya. Nah, seperti ini. Di plester nggak? Nggak usah. Ya. Kalau kita misalkan sedang mutar gini, lidah pasiennya dia mendorong-dorong, ada tolakan, berarti pasiennya sadar atau tidak? Sadar. Tetap kita pasang atau tidak? Tidak. Jangan. Ya. Oke, nah ini udah masuk seperti ini ya. Tinggal kita apa? Kalau pasien sudah berespon, kita lepas. Cara lepasnya gimana? Diputar lagi atau langsung tarik? Langsung Tarik sesuai dengan anatomi alat ya. Ini. Nah ini kalau kita masukkan secara manual. Kalau kita gunakan tong spatel, nah kalau pakai tong spatel ini, kita langsung tekan lidah pasien ke bawah. Setelah ini langsung masuk ini aja. Jadi nggak usah putar-putar. Jelas? Oke ya. Oke, jadi kalau pakai tong spatel cukup lidahnya langsung ini masuk, tekan ke bawah, langsung masuk sesuai dengan posisinya. Jadi nggak usah diputar. Jelas ya? Oke. Nah, apa namanya? Opa. Oke. Opa ini untuk suara nafas yang namanya apa? Kalau gargling kan cairan. Namanya apa? Kalau pangkal lidah jatuh ke belakang, suara nafasnya bunyi nggak? Bunyi. Ngorok. Namanya apa? Snoring. Jadi kalau snoring, ya kan, langsung pasang Opa. ya. Udah. Kalau teman satu kos kamu snoring, langsung pasang langsung pasang opa ya. Atau besok kalau udah bersuami atau beristri ya, pasangannya snoring, pasang boleh ya, boleh pasang opa. Selama dia ngorok boleh pasang opa? Boleh. Enggak. Ya, jadi selama pasien masih ngorok pasang opa ya. Oke, berikutnya ini adalah apa namanya? Ini apa namanya? Namanya NPA. Kalau ini OPA, oral. Kalau ini NPA, berarti N-nya apa? Naso. Ya. Naso namanya, nasopharyngeal airway. Ya. Nah, ini ya digunakan pada pasien yang sadar. Jadi kalau pasien sesak nafas, berat nafasnya gitu ya, kita pasang NPA, nasopharyngeal airway. Ya. Nah, ini jadi kalau kita bicara struktur tulang khususnya daerah facialis ya, ini os nasal, ini zygomatikum ya. Jadi di dalam itu ini lurus, ini miring gini ya. Jadi makanya kenapa NPA ini ya, ini ujungnya ini dia miring. Ya. Miringnya ke kiri. Ya, karena ini alat ini diciptakan untuk sisi sebelah kanan. Nah, kalau misalkan ini kan tulang hidung lurus, zygomatikum miring gini ya. Makanya ini miringnya sebelah kiri sini. Jadi pada saat masuk ke sini, tulangnya tidak akan menghalangi udara masuk dari sini. Kalau sebelah kanan ada sinus misalnya ya, dimasukkan susah, ada hambatan ya. Berarti posisi miring ini kita rubah sebelah kirinya. Jadi kita potong sebelah lagi di sini, baru masukkan yang kiri. Jadi ya. Nah, masukannya pakai jelly nggak? Pakai jelly, ya. Masukkan pada saat pasien inspirasi, gitu ya. Nah, kayak gini ya. Tarik, bisa tarik nafas. Nah, ini tarik nafas, ini masuk. Nah, ini masuk. Nah, tarik nafas lagi, dorong lagi ke dalam, gini ya. Tarik nafas, masuk lagi begini. Tarik nafas, masuk. Nah, kayak gini ya. Nah, ini ya cara masuknya seperti ini, gitu ya. Sama kayak pasang MGT. MGT juga sama kan? Kasih jelly, Bapak Ibu tarik nafas, dorong lagi, gitu kan?
tarik nafas, dorong. Ini juga sama. Jelas? Oke, sekarang cara ukurnya bagaimana? NPA. Dari mana? Ini ke 5. kemana? Hidung ya. Oke, jadi dari ujung hidung sini os nasal sampai ke cuping telinga sini ya. Sampai sini ya. Nah, ini cara ukur NPH. Ini nomornya berapa? Ini nomornya 30. Ya. Sudah? Apa namanya? Nasofaringeal hemorrhage. Pasien sadar atau tidak sadar? Sadar. Kalau ini namanya apa? Nah, ini namanya apa? Hah? Apa? Apa namanya? Larinoskop. Apa itu namanya? Ini namanya blade. Ya, namanya blade, blade. Kayak pisau kan? Blade itu kan mata pisau ya. Ini namanya blade. Kalau ini namanya apa? Ini namanya handle ya. Handle. Nah, ini sebenarnya jadi satu seperti ini ya. Nah, kalau jadi satu bentuknya kayak gini, ini namanya baru disebut larinoskop. Larinoskop. Ya. Udah? Larinoskop. Kira-kira untuk apa nih? Membuka jalan nafas. Membuka jalan nafas. Kenapa buka jalan nafas pakai ini? Karena kita ingin pasang ini selang intubasi. Jadi selang intubasi ini ya masuknya adalah lewat mulut pasien. Jadi langsung ke trakea. Karena kalau pasien nggak sadar kita langsung buka rahang bawahnya, kita dorong ke atas, melihat trakea itu susah. Ya. Trakea kita itu adanya posisinya di depan atau di belakang? Di belakang. Ya? Di belakang. Benar di belakang? Sekarang kalau Anda minum misalkan ya, terusnya kesedap, berarti airnya masuk kemana? Ke trakea atau ke esofagus? Trakea. Kesedap. Esofagus mah benar ya, ke lambung. Masuknya ke trakea. Sekarang kalau kalian tidur, trakea posisinya di belakang, kalian tidur, ya kan? Itu gimana? Bisa. Nyaman nggak? Enggak, ya. Kenapa nggak nyaman? Kalau Anda nggak sadar, air liur Anda tetap produksi nggak? Air liur kita itu selalu produksi. Kalau kita sadar ini kan secara nggak langsung kita ada refleks penelan, gitu kan? Makanya kalau kita tidur, kadang-kadang suka ada saliva lebih keluarlah dari mulut gitu ya, betul kan? Iya. Nah sekarang kalau trakea Anda ada di belakang, Anda tidurnya terlentang, saliva Anda produksi terus, maka saliva Anda akan masuk ke trakea. Responnya apa? Batuk. Jadi tidurnya pulus nggak? Sebentar-sebentar batuk ya. Jadi kalau teman kos Anda ya itu lagi tidur tiba-tiba batuk, mungkin trakeanya di belakang. Ya. Jadi Tuhan Maha Sempurna ya, Allah Maha Sempurna. Jadi trakea itu memang diciptakan di depan sini, bukan di belakang ya. Jadi kalau kita tidur, produksi saliva tetap produksi, dia akan masuk ke esofagus ya. Nah jadi ini ya, ini cara menggunakannya bukan dimasuk terbalik diputar, nah, ya. Jadi langsung masuk seperti ini. Ini bukan bonekanya ya. Masuk gini terus ini udah masuk baru didorong ke depan gini ke atas sampai kita melihat ada 2 buah lubang di dalam ya, yang di atas bentuknya segitiga, yang di bawah bentuknya bulat atau oval ya. Nah nanti ini kita masukkan ke lubang yang atas yang bentuknya segitiga gitu ya. Jadi selama ini diangkat kita belum melihat ada 2 lubang di atas dan di bawah, baru melihat satu ya, itu pasti esofagus kalau satu. Jadi Anda angkat lagi ke atas. Jadi kalau udah melihat atas, bawah, nah ini baru masukkan di atas. Ini ya. Pakai ini ujungnya sebenarnya ada lampunya nih. Ya, kalau di web ada batu baterai ini, pinjam ya. Tapi saya yakin. Ya. Nah ini masukin ya. Nah,
kemudian ditarik gini ya, tarik gini, baru nanti di sini di bagging. Bagging, dengerin suara nafas kanan kiri. Kiri nggak ada, berarti ini yang terus lihat, yang ngembang sisi kanan, yang kiri nggak. Tarik lagi ke atas, bagging lagi, sampai kedua sisi kanan kirinya sama mengembangnya. Jelas ya? Udah. Oke, ini namanya apa? Intubasi. Tindakan intubasi. Alatnya ini namanya endotracheal tube. Ya. ETT, endotracheal tube. Ya, sudah. Oke. Nah, ini adalah alat-alat airway. Ya. Airway itu pasangannya adalah selalu kontrol servikal. Maksudnya apa kontrol servikal? Kita melihat ada tanda-tanda fraktur servikal atau tidak. Ya, tahu servikal? Leher. Mana servikal? Nih. Leher. Ya. Ada berapa tulang servikal Anda? Ada berapa tulang? Ayo, ya. 7. Nah, di servikal itu ada nervus apa aja yang lewat di situ? Yo, googling silakan ya. Ada nervus apa aja di servikal? Terus apa lagi? Phrenikus. Saraf phrenikus, apa lagi? Terus apa lagi? Ya. Jadi ada nervus phrenikus dan ada nervus intercostalis. Ya. Nah, di mana nervus itu dia melalui servikal 3, 4, dan 5. Jadi kalau pasien dia mengalami fraktur servikal, ya, kalau pasien mengalami fraktur servikal trauma 3, 4, 5, maka si nervus itu dia akan kehimpit. Sekarang kalau nervus kehimpit, kira-kira instruksi dari otak nyampe nggak? Nggak nyampe. Ya. Nah, jadi kalau nervus phrenikus itu adalah untuk menggerakkan diafragma naik turun. Kalau nervus intercostalis itu menggerakkan dada kita, kembang, pes, gitu ya. Jadi kalau C345 dia patah, nervusnya kehimpit, maka diafragma bisa naik turun? Diafragma bisa naik turun nggak? Nggak bisa. Torak bisa kembang kempes? Nggak bisa juga. Jadi proses nafasnya gimana? Terjadi atau tidak? Tidak. Makanya selalu jaga servikal itu utamanya, ya. Jadi ternyata ada hubungan antara servikal dengan sistem pernapasan. Ya. Nah, sekarang untuk menjaga servikal supaya tidak banyak bergerak, maka dipasang alat ini. Apa namanya? Neck collar. Neck collar. Dipasangnya di mana? Leher. Nanti kita ngomong leher ya. Mungkin ada jawabnya lain ya. Oke, ini yang kuning, ini adalah penyangganya, bisa naik turun. Nah, bisa naik turun ini ya. Berarti diukur nggak? Diukur. Gimana cara ukurnya? Cara ukurnya gimana? Tahu nggak? Nggak tahu. Udah pernah diajarin? Belum. Belum. Ya. Nah, coba sih. Nah, jadi kan ini dipasangnya kan di leher ya. Pasti kan begini masangnya. Betul? Nah, ini kan naik turun, jadi kita harus setting, harus diukur. Ya, kalau yang terlalu tinggi juga pasien terlalu dalam. Ya, nah jadi cara ukurnya harusnya lagi biasanya maaf ya. Jadi cara ukurnya tarik garis imajiner lurus. Ya, jadi imajiner itu maksudnya kita ngebayangin garis lurus dari dagu sini mengarah ke leher, ke bahu sini. Jadi mengarah ke leher sini ya. Jadi sini lurus. Nah ini kan lurus kayak gini, kita ngebayangin lurus gini ya. Ini lurus kayak gini. Setelah itu dari anulus mandibula kita imajiner juga mengarah ke bawah. Ada titik temunya nggak? Ada ketemunya di sini kan? Nah berarti dari titik temu dari sini mengarah ke bahu ada berapa jari? 1, 2, mungkin 3. 3 sini ya. Jadi ke bahu. Ini ada 3 jari.
Kalau saya yang ukur juga ke sini, gitu ya. Nah ini boleh sisi kanan, boleh sisi kiri, bebas. Jelas? Jadi sekali lagi cara ukurnya, tarik garis imajiner lurus dari dagu mengarah kemana? Ke bahu. Jadi bukan ke bahu ke bawah sini, bukan ya. Maksudnya ke leher dah, biar gampang ya. Dari dagu tarik imajiner lurus ke leher. Setelah itu angulus mandibula ini tarik garisnya kemana penghayalnya? Ke bawah. Nanti ada titik temu, ini mah titik nolnya kita ukur ke bawah. Jelas ya? Jelas? Oke. Dah, terima kasih. Ini pulpennya. Nah, kalau sudah dapat 2 jari misalnya ya. Nah ini kalau yang putih ini spon. Jadi untuk alasnya aja kayak gini. Jadi supaya nggak sakit, gitu ya. Jadi kita ukurnya adalah dari yang plastik abu-abu ini. 3 jari berarti 1, 2, 3. Berarti di bulatan yang ini. Ini kita berarti ini kan di atas ya, turunin. Nah ini tinggal kita kunci. Ini ada kuncinya. Nah kunci gitu ya. Ini juga sama disamakan 3, 1, 2, 3. Nah kayak gitu ya. Nah ini. Nah, jelas? Baru dipasang. Nah cara pasangnya, kepalanya boleh diangkat nggak? Nggak boleh, karena kalau kita angkat kepalanya sama aja nanti frakturnya semakin bertambah. Ya, jadi kita masukkannya 1 pegang kepala, ya 1 pasang ini. Nah ini masukkan ke bawah leher. Kan kalau kita tidur terlentang, leher kita di bawah cepung kan? Nah masukkan sini, masuk kayak gini. Nah ini nggak usah nyampe lebih begini, cukup ini velcro ini terlihat di ujung sini. Nah udah kelihatan sedikit dari atas ini, baru ini tempel ke dada seperti ini, baru sapuan dada gini. Gini, nah ini baru ditarik. Kenapa nggak jadi kayak gini ya? Nah jadi kalau ini misalkan kalau kita masangnya langsung begini, nah ini enggak nyangkut di sini. Makanya saya kasih tahu sapuan dada ini tempel ke dada pasien gini, dorong gini ya. Nah, udah jelas? Oke, ini namanya apa? Neck collar. Oke ini apa namanya? Ini selang oksigen kan? Ya. Artinya kalau kita ngasih oksigen berarti tahapan primary survey yang mana? Airway atau breathing? Breathing. Oke. Breathing itu kebutuhan pasiennya 2. Apakah dia butuh, ini harusnya nggak patah gini ya. Apakah dia butuh oksigen atau dia butuh ventilasi? Ya. Kalau oksigen berarti ya pakai selang oksigen ini. Atau yang kanul, nasal, atau yang satu lagi ya. Nah jadi kapan kita kasih oksigen melalui selang oksigen ini? Ini kan ada 3 nih. Kapan? Kalau pasien nafasnya cepat, misalkan 30, berarti kasihnya apa? Kasih oksigen atau perlu kita begging? Kita oksigen. Kapan kita pakai ini? Begging? Ya? Kapan kira-kira? Kalau ini kan langsung ya. Iya kan? Nah jadi gimana? Kapan pakai yang ini? Pasien henti nafas pakai ini. Nah, ya. Terusnya satu lagi pasien yang nafasnya cepat dan dangkal. Gimana nafas cepat dan dangkal? Kalau gini enggak? Nah kayak gitu ya. Coba kamu diri. Apa diri? Dangkal itu gitu ya. Oke kita harus lari sprint 100 meter ya.
Nah sekarang kalau nafasnya cepat dan dangkal, berarti oksigen yang menumpuk di alveoli kita apa? O2 atau CO2? CO2. Jadi perlulah oksigen masuk. Jadi pada saat hirup nafas, bantu ini, gitu ya. Jadi kalau kita begging itu pada saat pasiennya inspirasi menghirup, jangan pada pasien ekspirasi kita pompa, ya, makin berat nafasnya. Nah, jadi begging ini kita gunakan dua ya, posisi pasien henti nafas dan satu lagi cepat dan kalem nafas. Ya. Oke, kalau ini stetoskop, cek membrannya ada apa enggak. Ya, kalau nggak ada membrannya bisa dipakai? Nggak bisa. Ya, oke, dipastikan ini ada membran. Setelah itu dicek suaranya yang kuat yang mana. Ya. Kenapa di breathing ada stetoskop? Untuk dengar suara nafas. Suara nafas normalnya apa? Vestikuler. Ya. Ini ditancapin di mana? Kuping gini ya. Tancap kuping. Setelah itu baru suaranya kuat. Baru kita dengar suara nafas. Oke. Suara nafas paru sebelah kanan. Ada berapa lobus paru kanan? Berapa? Masih ingat? 3. Ya. Kita dengar pertama lobus atas di bawah klavikula sini. Normalnya apa suara nafas kalau diauskultasi? Vestikuler. Oke, dengarkan lagi lobus tengah sini. Nafas. Ya, dengarkan lobus bawah. Ya. Oke, ini yang paru sebelah kanan. Paru sebelah kiri ada berapa lobus? 2. Sama. Bawah klavikula atau lobus atas, yang bawah lobus bawah sini dengarkan juga. Ya. Kenapa sebelah kiri lobusnya 2? Ada jantung. Ada ruang jantung. Ruang jantung namanya apa? Ya. Ruang jantung namanya apa? Apa? Kamu belum? Perikardio, ya. Namanya perikardio. Kalau ruang paru-paru namanya apa? Antara dinding paru dengan dinding torak namanya apa? Apa nama ruangnya? Antara dinding paru dengan dinding torak namanya apa? Apa? Kapung? Apa? Namanya kapung pleura, gitu ya. Pleura ya, namanya kapung pleura. Kafum, Kafum. pleura, ya. Nah, kafum pleura itu normalnya dia tidak boleh ada udara, ya. Jadi kalau misalkan ini paru, ini dinding torak, jadi ruangan ini harus negatif udara tekanannya, ya. Kalau tekanannya positif, kira-kira paru-parunya gimana? Dia tetap membesar atau mengecil? Mengecil. Kalau di sini ada udara di luar paru-paru, paru-parunya tetap bisa ngembang atau dia mengecil? Mengecil. Kalau paru-paru mengecil, berarti kebutuhannya sesuai atau tidak sesuai? Tidak. Artinya tidak sesuai. Jadi kalau paru-paru mengecil, maka nafasnya jadinya, jumlah nafasnya gimana? Kalau paru-paru satunya mengecil, jadi respiration rate-nya normal atau lebih dari normal, ya kan? Oke. Jadi pasiennya dia sesak karena untuk memenuhi kebutuhan O2-nya. Ya. Nah sekarang selang oksigennya. Yang pertama, ini namanya apa nih? Nasal kanul. Berapa liter per menit? Berapa liter per menit kasih nasal kanul ke pasien? Berapa liter nih? Berapa? 6. 2 sampai 6, ya. Jadi nasal kanul 2 sampai 6 liter per menit, ya.
Oke. Kalau yang ini namanya apa? Namanya apa ini? Nah, ini namanya apa? Namanya rebreathing mask. Rebreathing mask. Berapa liter per menit ini? 8 sampai 10 liter per menit. Ya. 8 sampai 10 liter per menit. Ini adalah non-rebreathing mask. Non-rebreathing mask ya. Rebreathing mask. Udah? Oke. Kalau yang ini namanya non-rebreathing mask. Ya. Bedanya apa dengan yang rebreathing? Ada apa? Kantong. Jangan kantong nyebutnya. Bahasa keren dikit apa? Reservoir. Reservoir. Ya kan tuh reservoir itu lagi kosong ini. Namanya reservoir. Berapa liter per menit ini non rebreathing mask? Oke, 15 maksimum ya. Jadi 10 sampai dengan 15 liter per menit ya. Nah ini sebelum kita kasih ke pasien, misalkan 15 liter per menit, reservoir ini harus dikembangkan dulu ya. Jadi tidak maksimum kalau dia langsung dipasang karena dia akan kempes. Cara mengembangkan reservoir ini di dalam ini ada katutnya. Jadi harus kita tahan dulu. Kita tahan, nanti oksigennya masuk sini, dia akan turun mengisi kantong ini. Jelas ya? Ntar kalau udah mengembang, baru kasih ke pasien. Jelas? Oke, apa namanya ini? Non-rebreathing. Ya, berapa liter per menit? 10 sampai 15. Oke, 10 sampai 15 per menit. Nah, sekarang pasien sudah dikasih non-rebreathing mask. Pasien ini masih mengeluh sesak nafas. Apa yang akan Anda lakukan? Berarti masalah teratasi nggak? Enggak. Berarti masih ada masalah kan? Oke. Sekarang gimana cara mencari? Ya. Ini pasien mengalami gangguan di breathing. Misalkan nafasnya 32, sudah dikasih NRM, SpO2-nya tidak naik. Misalkan masih di bawah 95. Terusnya nafasnya RR-nya masih cepat atau bahkan semakin cepat. Berarti apa yang akan Anda lakukan berikutnya? Kemarin ada kelompok yang presentasi tentang trauma dada, trauma torak. Ada. Nah, trauma torak itu ada apa aja? Masih ingat yang kemarin? Tension Ada namanya pneumotorak. Kemarin grupnya ada nggak di sini? Pneumotorak. Trauma dada, tension pneumotorak, ada open pneumotorak, gitu kan? Iya. Benar nggak? Benar. Oke, lupa lagi. Ya. Nah jadi kalau Anda sudah kasih oksigen 15 liter per menit, pasien juga masih sesak nafas, ya. Pasien masih sesak nafas, maka dikasih apa? Harus cari apa? Jam berapa lo? Udah bubar. Ya. Harus cari masalahnya. Gimana caranya cari masalahnya? Ada cara namanya pemeriksaan IAPP. Ya. Ada inspeksi, ada auskultasi, perkusi, palpasi. Ya. Inspeksi berarti apa artinya? Dilihat. Berarti kalau dada yang dilihat adalah kembang kempis dadanya. Naik turunnya gimana nih? Simetris atau tidak? Gitu kan? Terus apa lagi yang dilihat selain kembang kempis dada? Adanya jejas, ya. Jadi buka baju pasiennya, ya. Kembang kempisnya ada nggak? Kalaupun ada, simetris nggak kanan dan kirinya, gitu ya. Sudah itu lihat lagi jejasnya, ada nggak jejas, lecet-lecet, luka terbuka, ada nggak, gitu ya. Oke, jejas itu luka.
Kalau mama hematom. Ya, jejas itu luka ya. Kamu misalkan jatuh gitu ya, jatuh terus lecet-lecet di dengkul, di kaki, nah itu jejas namanya. Ya. Jadi kalau nggak ngerti langsung aja ya. Oke, jejas di daerah torak, berarti ada lecet-lecet, ada luka di dada ya. Oke, itu inspeksi. Setelah inspeksi, auskultasi. Auskultasi berarti harus pakai apa nih? Stetoskop. Berarti harus didengarkan. Ya, mulai dari dada yang mengembang, baru tes lagi dada yang tidak mengembang. Gitu ya. Kalau kanan misalkan suara nafasnya ada, yang tidak mengembang pastikan suaranya ada atau tidak. Dan sekaligus dengarkan suara jantung. Ya, suara jantung normalnya apa? Luk. Ya, luk. Oke, itu inspeksi auskultasi. Berikutnya P, perkusi. Kalau perkusi itu berarti diapakan? Ketuk. Diketuk. Ketuknya di mana? Di kosta atau di interkosta? Nah, yang akan mengeluarkan bunyi itu di kosta atau di interkosta? Kosta tahu? Kosta itu tulang iga. Interkosta. Ya, jadi kita ketuknya di atas tulang iga atau di antara tulang iga. Di antara. Di antara tulang iga. Normalnya apa nih? Interkosta. Nih, normalnya apa? Sonor. Ya, namanya sonor. Ya. Oke. Namanya sonor. Itu namanya perkusi. Berikutnya palpasi. Apa palpasi? Apa diraba sambil kita kasih tekanan sedikit. Nah, jadi mulai dari clavicula, raba gini, tekan dikit. Pada saat Anda raba sambil kita tekan, itu seperti ada bunyi nggak nanti? Atau pada saat kita tekan merasakan kayak tulangnya bergerak atau tidak? Gitu ya. Nah, itu palpasi ya. Nah, oke, sekarang kalau pada saat diinspeksi satu dada tertinggal sebelah kiri, ya. Terusnya kita dengarkan suara nafas. Sebelah kanan vesikuler, sebelah kiri tidak ada suara nafas. Perkusi sebelah kanan sonor, sebelah kiri hipersonor. Berarti kalau hipersonor isinya apa? Kalau hipersonor berarti apa? Udara. Sama-sama udara, cuma sebelah kiri udaranya lebih banyak, makanya suaranya nyaring. Ya, berarti namanya apa? Kalau ada udara berlebihan di pleura. Ya, kemarin kelompok trauma dada siapa? Namanya apa? Namanya pneumotoraks. Orang bukan pneumonia ya. Ya. Namanya pneumotoraks. Ya. Pneumo itu kan artinya udara ya. Toraks dada. Jadi namanya pneumotoraks. Ya. Nah, sekarang kalau pneumotoraks ini sambil kita lihat trakeanya dia bergeser atau tidak. Ya, JVP-nya di sini meningkat atau tidak, gitu ya. Karena kalau misalkan ada pneumotoraks di dada, ya, maka di sini terjadi penekanan ya. Oke, sekarang antara paru kanan paru kiri, di sini jantung. Ada pembuluh darah apa di sini? Dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Yang mau masuk ke jantung namanya pembuluh darah apa? Vena cava. Jadi kalau di sini ada udara berlebihan, vena cavanya yang tadinya diameternya 2 misalkan, ini ada tekanan positif, venanya akan kehimpit. Maka darah yang masuk ke jantung gimana? Antri? Jadi macet kan? Jadi macet. Berarti JVP-nya di sini dia akan membesar. JVP tahu? Jugularis vena pressure ya. Nah, jadi ini vena jugularis nih.
Anda pernah melihat teman kalian teriak? Kalau kita teriak pasti di sini ada yang besar ya. Nah itu pembuluh darah vena. Uratnya nggak ada, jadi bikin bakso. Ini namanya JVP ya, vena jugularis ya. Oke. Berikutnya jadi kalau ada tekanan ya di dalam sini ada tekanan, maka si trakea ini akan kedorong juga. Nah ini kan harusnya lurus gini kan? Kalau ada dorongan di sini berarti gimana jadinya? Bengkok. Jadi trakeanya dia akan bengkok. Jadi di perkusi hipersonor, JVP-nya membesar, trakeanya dia bengkok, itu namanya disebut tension pneumotorax. Jelas? Jelas. Berarti ada udara di dalam, harus diapakan nih? Kalau Anda kejebak di satu ruangan tertutup, mau ngapain? Rasanya pengen kemana? Tetap di dalam atau keluar? Keluar. Ini juga sama, udara yang di dalam toraks, dia juga harus keluar. Gimana cara keluarinnya? Namanya chest. Oke, chest tube. Cuman chest tube itu harus ada konduktornya. Kalau kita pertama kali pakai apa? Ya, pakai jarum in nomor 14 ya. Ini kan nomor 18 ya. Nah jadi ini kita tusuk. Nah nusuknya di mana nih? Nusuknya di mana? Di kanan atau di kiri? Kiri. Di kanan atau di kiri? Tergantung dari pneumotorax. Kanan atau di kiri? Di mana tadi hipersonornya? Misalkan di kanan, berarti Anda harus tusuk di sisi sebelah kanan. Posisi nusuknya yaitu di interkosta 4, ICS keempat, mid axilla anterior. Ya, nah sini kamu lagi. Ya. Oke, angkat dulu ya. Nah di sini, ya. Nah ini mid axilla nih. Ini mid axilla, ya. Bagian anterior berarti bagian depannya sini. Ya, jadi Anda hitung bahwa clavicular itu pasti chest ke 1, ya. 2, 3, 4 berarti langsung tarik sini. Ini mid axilla berarti sisi depan di sini. Anda tusuk di sini ya. Tusuk sampai nanti ada udara yang keluar di sini. Jelas? Nanti kalau ditusuk ada udara keluar di sini berarti tindakannya sudah berhasil. Ya? Ya enggak, berarti Anda nekennya ragu, dalemin lagi. Paru-parunya tidak akan ketusuk ya, karena kan kalau di sini positif, maka paru-paru tadi apa? Dia tetap besar atau mengecil? Mengecil ke atas di sini. Jadi kalau nusuk tidak akan kena paru-paru. Jadi Anda tidak usah ragu. Pokoknya tusuk langsung, gitu ya. Mau dicontoh? Oke, makasih ya. Nah, jadi di chest 4 aksila bagian depan anterior ya. Kalau Anda sudah tusuk, langsung leadernya telepon dokter ya. Dok, ini pasien pneumotorax, harap datang untuk melakukan tindakan chest. Oke, sekarang kalau ditusuk, ini jarumnya dibuang. Dibuka maksudnya ya. Buang. Jadi kan tinggal plastiknya di dalam kan. Jadi terbuka nggak? Terbuka. Oke, kalau terbuka gini udara masih bisa keluar masuk? Masih. Jadi paru-parunya masih tetap kecil. Jadi ujung sini harus ditutup menggunakan ujung handskun. Kita gunting handskun bagian jarinya, kita gunting. Nah, kita gunting. Ini kita buat ini ya. Kita tutup ini, terusnya kita flash.
Plester. Plester. Kita plester ini. Nah, setelah itu ini kan rapat masih ya. Di sini kita hanya gunting bagian ujungnya aja. Jadi kita hanya gunting ini aja, terus nggak usah dibolongin ya. Jadi bikin lubangnya hanya gunting dulu sini. Nah, kayak gini. Nanti udara yang di dalam kedorong dia akan terbuka, hirup akan ketutup. Ini ya. Ini kan keluar nih. Begitu ada hisopan, nah ini tutup. Jadi yang di dalam ini udaranya keluar, nggak bisa masuk lagi. Jelas? Nah, makanya ini tindakannya simpel kan? Tapi pasien bisa nafas lagi Bisa. dibanding Anda tidak melakukan tindakan tusuk ini, saturasinya nanti makin turun, makin hemodinamiknya makin turun, pasiennya bisa Mati. Ya kan? Mati atau meninggal? Meninggal. Sama ya. Ya kan? Simpel tindakannya. Simpel. Nah, nanti kalau ini udah udaranya keluar dari sini, paru-parunya ngembang nggak? Pelan-pelan. Ngembang. Dia akan mengembang pelan-pelan. Ya. Nah, makanya ini namanya tindakannya apa? Dekompresi. Nah, ini namanya tindakannya dekompresi. Tusuk sini. Udah? Oke, ini tadi namanya apa? Tension premotor. Ya. Oke, sekarang kalau dibuka bajunya, ternyata ada udara keluar masuk, ada luka terbuka. Luka terbuka di dada, namanya apa? Open pneumonia. Open pneumothoraks. Kalau open pneumothoraks berarti tindakannya diapakan? Kalau Anda melihat sesuatu yang terbuka, diapakan? Ditutup. Ya, Anda harus tutup. Nah, tutupnya pakai apa? Kasa. Bisa jadi kasa. Tutupnya pakai apa? Kasa. Anda pakai plastik, Plastik. ya, pakai plastik. Kalau kasa begitu teman. Ya. Nah, plastiknya, ya, caranya kita gunting sesuai dengan luka terbukanya. Ya, misalkan gini ya, saya ngerusak orangnya ya. Kalau nggak saya contohin Anda nggak ngerti. Kalau nggak dicontohin Anda nggak ngerti, berarti yang ngajarin namanya bedah orang. Tahu bedah orang? Ngomong doang. Ya, nah ini harus digunting segi empat ya. Oke, udah gini, ini ada luka terbuka di sini, Anda harus tutup. Nah ini kan saya membuat ini kan butuh waktu ya. Berarti ditutup paling cepat gimana caranya? Langsung pakai Tangan. Kan ada ke pasien pakai handscoon kan? Langsung pakai tangan. Setelah itu kita sambil bikin ini. Ya. Ini bisa minta yang masih banyak. Bisa. Ini habis nih. Udah habis. Ya. Namanya Plester 3 sisi. Ya. Untuk terbalik. Ini Lanjutkan lagi. Kan dia. ya. Atau yang sangat lebar ini, yang paling bagus yang lebar ini ya. Jadi besok kalau Anda praktek di rumah sakit, ya, melihat plester yang lebar ini, nanti ada yang digunting jadi kecil, ada yang sedang, ada yang gede, ya, itu tidak
biar sesuai ya. Kan ini kan ada ukurannya, ada yang lebar ini, ada yang lebar ini kan. Beda-beda kan. Jadi kalau butuh yang kecil berarti ambil plester yang ukuran gini gitu ya. Jangan yang lebar. Nah bagusnya yang lebar gini. Jadi ini kuat plesternya kalau lebar. Jadi kalau penampangnya ini lebih lebar ya, maka ya daya rekatnya makin kuat. Iya. Lupa deh. Oke ya. Nah jadi kita plesternya 3 sisi kayak gini. Misalkan buka terbukanya di sini ya. Kita plester gini, 3 sisi, 1, 2, 3. Jadi di sini dibiarkan terbuka, sama prinsipnya kayak tadi. Begitu ada desakan dari dalam, maka udaranya akan keluar dari sini, dari yang tidak kita plester. Begitu akan hisap lagi, plastiknya akan kehisap lagi ke lubang tadi, gitu ya. Paru-parunya mengembang juga. Simple tindakannya? Simple. Menolong? Ya. Jadi besok kalau nemuin pasien trauma, dia ada luka terbuka di dada, terus ada udara keluar masuk di bagian luka ini, namanya sucking chest wound, ya. Berarti tindakannya ini, namanya plastik 3 sisi. Telepon dokter lagi untuk lakukan tindakan apa? Chest tube. Ya. Udah? Ya, namanya plastik 3 sisi. Kalau diperkusi, suaranya redup. Berarti apa? Isinya apa? Redup suaranya. Suaranya redup. Isinya apa? Cairan. Kalau banyak dijas, ya kan? Berarti kemungkinan cairannya berupa apa? Darah di dalam. Namanya apa? Namanya apa? Bukan. Namanya apa? Namanya hematoraks, ya. Kalau hematoraks ini isinya darah, ya, maka paru-parunya dia akan kerendam darah. Kalau paru-paru kerendam darah, bagaimana? Proses difusi bisa terjadi? Tidak bisa. Pasiennya sesak? Sesak. Maka telepon dokter untuk chest tube lagi. Ya, chest tube. Setelah itu bawa ke oka untuk dibuka bagian toraknya, cari sumber perdarahannya di mana. Gitu ya. Nah, ternyata kalau pada pasien trauma dia sesak napas, ya, penyebabnya itu ada open pneumothorax, ada tension pneumothorax, ada hematoraks. Satu lagi adalah flail chest. Jadi flail chest, apa flail chest? Flail chest, apa? Coba searching flail chest. CHST. Apa flail chest? Temu? Tahu nggak? Flail chest. Udah googling? Apa? Coba googling. Apa? Traumatik pada dada. Apa bentuk traumanya? Traumatik pada dada pada bentuk. Nah, patah tulang kosta. Jadi tulang kostanya ini patah. Jadi dua atau lebih.
Sehingga pada saat bernapas, semua dada mengembang, bagian yang patah tertinggal. Jadi semua naik, yang satu seolah ketinggalan. Itu namanya paradoksal. Ya kan? Namanya paradoksal. Sekarang kalau fraktur, patah tulang. Tulangnya yang patah naik turun. Respon tubuh apa? Rasanya apa? Nyeri. Oke. Kalau nyeri harus diapakan? Berarti frakturnya diapakan? Kalau fraktur di tulang dada berarti diapakan? Bedanya gimana? Susah kan? Nah, minimal Anda harus pakai plester lebar ini ya. Jadi bagian yang tadi tertinggal Anda cukup di plester gini aja. Jadi kan nanti pada saat semua naik, tulang yang bagian kulit yang bagian fraktur dia akan ikut ketarik ke atas. Jadi akan mengurangi rasa nyeri. Gitu kan? Kalau masih nyeri juga, pakai plester lebar ini kasih analgetik untuk mengurangi nyeri. Kalau nyeri bisa merubah persepsi nggak? Apa kira-kira? Contoh misalkan bagian fraktur di femur, gerak dikit nyeri, berarti respon tubuh apa? Akan digerakkan nggak bagian yang patah? Enggak. Kalau tidak digerakkan, nyerinya berkurang, gitu kan? Nah sekarang kalau misalkan tulang dada yang patah, kita napas naik turun, masa napasnya berhenti? Nggak mungkin kan? Pasti apa? Pasti respon otak apa? Akan mengurangi jumlah Napas. jumlah napasnya akan berkurang karena nyerinya yang hebat, gitu ya. Jadi harus berikan analgetik. Oke, itu di breathing. Ya, jadi airway plus kontrol servikal, breathing butuh ventilasi atau butuh oksigen. Kalau masih sesak harus cari penyebabnya. Itu tadi ya, ada pneumotoraks, ada hematoraks, ada pleuris. Dan sampai sini? Ada mau tanya lagi? Kalau digunting ya? Iya. Fungsi tadi, kalau dia ada fraktur kan dia lebar gini. Tinggal tempel bisa. Makanya saya selalu bilang blow on kalau ini. Benar kan? Lu mau lebar yang kecil kan ada di sini. Udah dibikinin yang kecil, ya. Makanya saya bilang blow on ya. Dan oke, itu di breathing. Oke. Sirkulasi. Kalau sirkulasi di sini pasangannya adalah dengan stop bleeding. Tahu apa maksudnya stop bleeding? Stop bleeding apa maksudnya? Menghentikan perdarahan. Ya. Jadi ingat kalau sirkulasi itu, ingat Anda jantung. Jantung itu tugasnya apa? Memompa Pompa. Ya kan? Jantung tugasnya pompa. Apa yang dipompa? darah. Darah itu adanya di dalam apa? Pembuluh Darah. ada vena, ada arteri, ada kapiler, ya kan? Sekarang kalau ada perdarahan, maka pembuluh darah kita bisa mengecil. Pembuluh darah kita itu bisa mengecil, bisa membesar nggak sih? Bisa. Jadi siapa yang ngatur besar kecilnya pembuluh darah? Bukan jantung. Siapa yang ngatur pembuluh darah membesar, dia mengecil? Ada simpatis dan Patis. ya. Jadi pembuluh darah membesar mengecil itu diatur oleh saraf simpatis parasimpatis. Jadi kalau ada perdarahan yang mengontrol darah menjadi mengecil, tujuannya apa? Pembuluh darahnya dikecilkan. Tujuannya apa? Kalau ada luka, pasti tubuh kita mengecilkan pembuluh darah yang di sini. Tujuannya apa? Supaya perdarahannya berhenti, harapannya gitu, setidaknya ngalirin sedikit, ya. Nah makanya kalau kita lagi jalan di mana atau kita lagi, Anda pernah hiking ke hutan-hutan pernah? Belum pernah? Kasihan berarti. Anda kalau healing kemana sih? Anda kalau healing kemana? Ke gunung, beneran gunung. Tadi katanya nggak pernah ke hutan. Oke, jalan ke gunungnya apa yang udah ada trekking ya? Enggak dijawab. Bener ya? Nah, oke. Saya biasanya kalau jenuh suka trekking ke Sentul ya. Jadi Sentul, tahu Sentul?
Di mana? Ya. Terus yang kulit Anda tergores kayu gitu kan ya. Kita lagi berhenti di pos pemberhentian misalkan. Biasanya ada darah yang beku ya. Nah, darah yang beku itu adalah respon tubuh kalau tubuh kita mengalami perdarahan. Jadi kalau darahnya beku, darahnya nggak ngalir, nggak keluar lagi. Nah, ini yang terjadi pada pasien-pasien yang mengalami perdarahan, ya, termasuk kita sendiri. Jadi kalau perdarahan, respon tubuh pasti pembuluh darahnya mengecil. Dia akan menghentikan perdarahan dengan sendirinya. Karena supaya apa? Supaya si jantung kalau mompa, volume darahnya dia tidak berkurang. Nah, sekarang tahunya pada pasien trauma, volume darah berkurang dari mana? Tahunya dari mana? Volume darah berkurang pada pasien trauma. Kita bisa deteksi dari mana? Kita keluarin dulu darahnya, baru dihitung berapa cc, masukin lagi? Enggak kan? Jadi cukup diapakan? Cukup raba nadinya. Detakannya kuat enggak? Ya. Kalau detakannya kuat, berarti volume darahnya cukup. Kalau Anda sekarang tidak ada perdarahan, cek nadi, detakannya lambat, berarti pembuluh darah Anda sedang membesar. Kalau pembuluh darah membesar, maka tensinya apa? Dan kalau pembuluh darah membesar, tensinya gimana? Naik atau turun? Naik atau turun? Kalau pembuluh darahnya, kalau tensinya tinggi. Kalau tensinya tinggi, pembuluh darah, kalau pembuluh darahnya mengecil, tensinya tinggi atau rendah? Tinggi. Karena kalau mengecil, ini kan permukaannya kecil ya. Jadi mompanya tetap. Kalau yang mengecil, maka dorongannya di sini akan kuat. Maka tensi dia tinggi. Resikonya apa? Kalau pembuluh darah kecil, alirannya masih tinggi, resikonya apa? Perdarahan. Kalau perdarahan di otak, terjadi stroke. Gitu kan? Kalau perdarahannya di otot jantung, namanya apa? Iskemik. Gitu kan? Kalau ada sumbatan ya. Nah, jadi pada pasien trauma, misalkan dia ada luka terbuka, jantung tetap pompa, darah tetap ngalir, maka ini akan ngalir terus perdarahannya, ya. Maka volume darah berkurang, dampaknya dia akan semakin cepat. Karena apa? Karena ada satu sisi yang tidak kebagian darah. Artinya kalau nggak kebagian darah, ternutrisi oksigen nggak? Tidak. Jadi jantung pompanya akan semakin cepat, makanya langsung dikecilkan pembuluh darahnya. Terusnya ke organ-organ yang tidak penting menurut tubuh kita itu pembuluh darah dikecilkan. Sekarang organ penting tubuh kita ada apa aja? Dari kepala apa? Otak. Turun lagi ke bawah. Apa di sini? Jantung. Apa lagi nih? Paru-paru. Turun lagi ke bawah. Apa yang dua di belakang? Oke. Terus apa lagi? Ini bahasa kerennya apa ya? Hepar. Ya kan? Siapa ada yang praktek hepar di sini? Ada yang praktek hepar? Mata hati. Ya. Ada yang lagi praktek hepar? Oke. Yang tadi datang telat kayaknya lagi kosong deh. Lagi kosong hatinya, makanya lagi runyem di luar ya, baru masuk 9:30. Udah? Nah, jadi kalau ada pasien trauma berdarah-darah, respon Anda yang cepat apa? Segera apa? Mau pasang infus atau mau tutup luka? Satu orang tutup luka, satu orang pasang infus. Nah, sekarang kalau darah banyak yang keluar, volume darah berkurang, pembuluh darah mengecil. Sekarang kalau pembuluh darah mengecil, apa yang kita rasakan di bagian luar? Dingin. Jadi akralnya dingin. Nadi cepat dan lemah. Berarti ini tanda-tanda pasien shock. Shock hemorrhagic. Udah cukup dua itu aja ya. Tidak usah Anda tensi, ya. Tidak usah Anda harus pasang apa namanya ini? Oli kateter. Coba colok oli kateter, urinnya keluar nggak? Gitu kan? Kalau ini dicolok, urinnya nggak keluar, wah shock. Kan lama ya? Kan lama. Jadi paling cepat
akral dingin, nadi cepat dan lemah. Berarti harus diapakan nih? Kalau ada perdarahan langsung ditutup. Pakai apa nih? Balut Cepat. Nah, ini balut cepat kan dia lebar. Gini ya. Nah, lebar gini. Jadi kalau lebar gini, kita bisa sesuaikan luas lukanya seperti apa. Ya. Kalau dia agak kecil berarti bisa kita lipat segini, baru ditutup sini. Ya. Tutup ini dililit lagi yang kuat. Terusnya ini ya, ini tuh dalamnya kapas. Nah ini isinya kapas nih, tuh ini kapas. Ya, ini kasa. Kalau kita tutup luka hanya pakai kasa, ini kan berpori ya, dia akan tembus. Nah makanya harus ada kasa di dalam ini. Kalau masih rembes juga gimana nih? Tambah lagi. Jangan sekali-kali kalau misalkan kita sudah tutup gini masih rembes, ini dibuang, ganti yang baru, jangan. Karena nanti di sini ini kan perdarahan tapi masih di dalamnya pasti ada sebagian sudah tertutup ya. Artinya pasti darahnya udah ada yang beku. Jadi udah mengurangi, makanya tambah lagi. Ya. Jadi kalau sudah ada bekuan darah jangan langsung dibuka ya. Jadi lebih baik ditambah. Sudah? Oke. Satu lagi pasang infus. Nah, pasang infusnya kalau cukup satu aja di sini cairannya masuk akan cepat terisi ulang nggak? Jadi harus pasang infusnya berapa? 2, kanan kiri. Bukannya ini 1 terus kasih 3-way, itu bukan. Ya, jadi pasang infusnya 2, kanan kiri. Kalau di tangan kiri di sini ada fraktur, berarti jangan di tangan infusnya. Kaki ada fraktur juga. Kepala siapa? Kepala. Kalau kepala di mana? Pembuluh darah yang besar. Di sini masuknya susah. Leher di sini. Ya, ada tinggal bendung kayak gini. Ini kan nanti besar ya. Begitu besar langsung tusuklah di sini. Tusuk. Ya. Sudah balik? Oh, contoh. Boleh. Yang datangnya telat banget. 2 infus kanan kiri. Biar besok nggak telat. Oh makin telat karena kesakitan. Ya. Nah kita infus ya harus masuk. Ini sekali masuk 500 dulu ya. 500 masuk. Setelah itu kita evaluasi akralnya gimana. Sudah hangat atau belum? Masih dingin misalkan. Cek nadinya, denyutnya ini ya, denyutnya makin kuat atau masih lemah. Kalau masih lemah, masukin lagi 500 sampai dengan 2000. Jadi 2000 itu bukan ini langsung dikocor semua, 2000 masuk. Nanti kalau di sini darahnya udah beku, ini masuk 2000 kan jadi kayak banjir bandang ya. Benar kan? Jadi darah yang udah beku jadi gimana? Lepas lagi ya. Nah makanya harus masuk 500 sampai 2000 ya. Setelah itu tambah sini. Kalau baru masuk 800 cek nadi, detaknya udah kuat berarti cairannya hanya maintenance aja. Yang penting netes aja dulu ya. Sudah? Ini infus ya. Apa sih dari tadi pada bumbu? Emang dia nggak tahu ya kalau gitu? Tahu. Kan dia udah booking dulu kan? Iya. Iya, udah kasih tahu ruangannya kan? Itu mungkin ketinggalan di warung Padang ya. Tahu maksudnya? Anda tahu gulai otak? Enak ya? Ya maksud saya logika dong ya. Maksudnya logikanya kan si Penny pasti udah ngasih tahu kan di web ini kan dia udah tahu nih web apaan kan ya nyampe saya pasang komunikasi ya. Oke, sekarang tadi ini cairan masuk 500. Kalau Anda minum banyak, respon tubuh apa berikutnya tubuh kita? Tipis. Pasien trauma nggak sadar, bisa kencing? Enggak. Bisa aja. Bisa. Makanya biar bisa terukur, pasang folikaler ya. Pasang folikaler.
Nah, sekarang apa yang harus diperhatikan pada pasien trauma ya? Pasien trauma ingin pasang polikateter, apa yang harus kita nilai? Jadi ada kontraindikasinya. Apa? Urin apa? Anda ingatnya gini, pistol ya? Tahu apa maksudnya pistol? Kalau pasang gini jadi kayak apa? Laki-laki kan? Jadi ini penis, ini skrotum. Jelas? Oke. Sekarang kalau pasien trauma, Anda ingin pasang ini, ingat pistol gini ya. Nah, maksudnya gini. Di skrotum ada hematom, itu tidak boleh kita pasang ini. Ya, jadi skrotumnya kebiruan, itu nggak boleh pasang ini. Terusnya di ujung penis, apa nama ujung penis? Hah? Apa? Gland. Jadi kalau di gland ada namanya OUE, Orificium Urethra Externa, ada perdarahan, ini tidak boleh dipasang polikateter. Ya. Nah, kalau udah gini terus kita arahkan ke atas. Maksudnya apa arahkan ke atas? Kita rectal tuse gini ya. Jadi rectal tuse gini, Anda harus di dalam berputar gini, putar. Ya, jadi putar gini, seputar. Jadi kita menyentuh sesuatu nggak di atas gini, kayak kantong. Kalau Anda menyentuh gini, berarti ini prostat teraba, berarti normal. Jelas ya? Jadi kalau misalkan Anda putar gini, kok saya nggak ngerasain ada yang diraba ya? Gitu ya? Berarti ini prostatnya dia ketarik ke atas. Kalau ketarik ke atas juga sama, tidak boleh dipasang polikateter. Apa? Suruh dia lagi maju mungkin. Ya, tapi nyobain, mana sih prostatnya? Ya. Nah, jadi itu. Jadi kalau ada hematom skrotum, perdarahan di ujung gland, terusnya rectal tuse, prostatnya tidak teraba, berarti kita tidak boleh pasang kateter melalui ujung gland ya. Jadi harus vesika urinarianya harus Anda tusuk di sini ya. Anda tusuk, nanti baru kasih selang, baru diukur. Nah, begitu kita masukkan, ini pasti ada cairan urin yang keluar. Misalkan 300 cc, itu harus kita buang dulu. Itu kita anggapnya adalah metabolisme sebelum dia mengalami kecelakaan. Okay. Satu lagi kayak gini saya suruh masuk ya. Nah, jadi udah dibuang, baru berikutnya kita tampung urinnya. Ya. Urin normal berapa? Ukurannya? Berapa urin normal? Tergantung dari berat badan. Ya. Benar nggak? Jadi nggak usah ngukur urin normal sejam 1000 belum tentu. Ya. Normalnya adalah 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan. Berat badan kamu berapa? 51 kayaknya. Oke, anggap 50. Kalau 50 berarti urin normalnya siapa namanya? Alia 1 jam berapa? Berapa cc? Per jam. Berat badan 50. Normalnya kan 0,5 sampai 1 ya. Berarti 1 kali 50 berapa? 50. Kalau 0,5 kali 50 25. Berarti minimal Alia dalam 1 jam ada 25 cc harus keluar. Gitu ya. Kalau nggak keluar ya berarti dia masih shock hemorrhagic. Berarti volume darahnya masih kurang. Ya. Detaknya gimana? Masih lemah, kasih lagi cairan. Ya. Kayak gitu ya. Oke, ini adalah C. Jadi circulation plus kontrol perdarahan. Jangan lupa sebelum cairan masuk, ambil sampel darah untuk periksa apa? Namanya cross match. Ya, nanti ada HB, ada elektrolit dan lain sebagainya. Ya. Sudah? Nah, ya. Bingung. Oh, shock. Berarti harus kita ini terus rame-rame. Oke, itu di C ya.
Nah sekarang kalau ada perdarahan dia patah tulangnya mau putus amputasi, kan perdarahannya hebat berarti kan? Berarti harus diapakan? Harus diapakan? Harus namanya tourniquet. Tahu tourniquet? Tahu. Apa? Itu. Tourniquet itu berarti harus diikat yang kuat. Misalkan dia amputasi di sini, ya. Ini udah patah, ini menjuntai, tinggal nyambung kesangkut doang kulitnya. Ya. Nah ini kita stop bleeding agak susah kalau yang fraktur amputasi. Jadi harus kita tourniquet ini juga bukan pakai ini ya. Nggak bisa dibuat ini karena ini kan cuma buat pena ya. Numpang deh bentar. Jadi Anda bisa pakai kasa ya. Iya. Ini kasa 1,5. ini ya. Ini gantiannya siapa sini? Yang dia lagi ngelatih banyak. Oh yang telat, mana yang telat sini? Sini. Tourniquetnya di mana? Udah putus. Oke, misalkan ini fraktur ya. Ini amputasi nih, potong. Ya, ini udah ngegantung. Tinggal sama kulit doang nempel. Tourniquetnya gimana? Ini harus kita ikat kuat gini ya. Ikat kuat. Ya, ikat kuat seperti ini. Nah, ini biarkan terbuka gini ya. Bisa saya pinjam pena satu. Pulpen. Karena ini ya. Ini kita ikat gini. Ya. Kita ikat seperti ini, terus ini kita putar gini. Putar seperti ini. Ini kan makin kuat ya. Oke, terus putar sampai nanti perdarahannya berhenti. Kalau sudah berhenti, baru di sini kita kunci. Ya. Kita kunci seperti ini, ya. Lalu ini kita ikat seperti ini, ya. Ikat lagi ini, ikat lagi ini. Nah dia tidak akan gerak ya. Jadi ini kita ikat kuat seperti ini sampai darahnya berhenti. 10 menit kemudian ini harus kita buka nih. Kita buka, ini kita kendorkan sampai nanti darahnya ngalir di sini. Biarkanlah 2 menit ngalir. Ya habis itu kita tutup lagi di sini, putar lagi. Nah ini namanya tourniquet untuk yang amputasi. Jelas di sini? Jelas ya? Jelas. Nah sekarang potongannya gimana nih? Ini cuma kulit, ngegantung sama kulit. Diapain? Kita gunting ya. Kita gunting sekalian kulitnya, kita lepas. Tangannya. Lepas tangannya. Bisa lepas tangannya. Potong dulu. Ya, dilepas. Habis itu dibersihkan ya. Bersihkan, air mengalir, masukkan dalam plastik, baru masukkan ke termos yang isinya es batu atau air dingin. Ya, kasih nama Syahri. Tahun, laki-laki. Taruh di sampingnya sini ya. Kasih keluarganya apa kasih tukang bakso? Tukang bakso. Ceker. Nah, jadi bagian patahnya ini ya masukannya seperti itu. Ya, karena dia akan direimplantasi maksimum ada 8 jam. Jadi bisa disambung lagi. Kalau misalkan dia patahannya bagus. Ya. Nah, sampai sini ada mau tanya untuk tourniquet kalau ada patah tulang? Anda udah pernah nemuin kayak gini? Belum. Anda itu udah pernah pergi rumah sakit belum sih? Belum. Ya, observasi aja. Ya. Nah, jadi besok Anda kalau praktek rumah sakit lagi nemuin pasien kayak gitu, ya ini caranya. Ya. Udah sampai sini? Ini sirkulasi. Bapak.
Mau tanya. Apa? Kan kalau tadi kan yang buat amputasi ya, amputasi. Nah kalau misalkan hanya tulangnya doang yang keluar, tapi nggak ada risiko buat amputasi itu gimana Pak? Kalau tulangnya keluar berarti kan fraktur terbuka ya. Iya. Oke, kalau fraktur terbuka berarti misalkan ini mana pulpen lagi dua. Oke. Misalkan ini fraktur terbuka gini ya, tulangnya keluar. Iya. Terus yang ini ya, jadi kayak begini nih nanti di sini. Kebayang kan? Pokoknya yang keluar sini misalkan ya. Nah ini bagian yang keluar, ini harus Anda kasih donat ya. Maksudnya apa? Nah jadi ini ya. Nah jadi ini kita bikin donat. Oke. Nah jadi kita melingkar kayak gini. Jadi satu orang, ini kita bikin kayak gini. Enaknya pakai mitela ya. Ini mitelanya nggak ada ya? Nggak ada. Ada. Kalau ada minta 10, ada nggak? Nutella. Katanya buat di bidai Pak. Iya. Yang ada di bidai. Iya mana? Mitela di dalam situ. Nah, ini mitela misalkan ya. Nah, ini mitela nih. Ya. Ini bukan mitela. Mainnya sama rasanya ya. Udah apa? Ya. Oke, jadi mitela ya kita bikin lingkaran kayak gini ya. Kita bikin lingkaran ini. Saya bikin kerajinan. Benar. Nah, kayak gini ya. Jadi nanti dimasukkan ke tulang yang patah ini ya, yang keluar. Nah, jadi masukkan gini. Nah, ini kan supaya dia tidak tergesek. Ya. Setelah ini baru dipasang bidai. Kalau di sini ada perdarahan keluar, berarti Anda tutup sisinya kanan kiri. Jangan ditekan. Kalau ditekan gimana? Pasiennya bisa mengalami nyeri hebat ya, bisa shock neurogenik. Terima kasih. Namanya shock neurogenik. Kalau shock neurogenik nanti tiba-tiba tensinya turun, semuanya ngedrop, pasiennya hemodinamiknya nggak stabil. Jadi pakai donat gini ya. Ini buat tulang yang patah gini, diselimutin kayak gini. Biar dia kalau bergerak tidak akan menutup yang lain, jadi mengurangi. Berarti habis kayak gitu pakai bidai. Bidai tetap. Ya, nanti kita belajar bidai. Dah? Ada lagi mau tanya? Populasi. Berikutnya disability. Apa disability? Disability itu apa? Videonya. Emang ya? Iya. Mini neurologis. Jadi harus diperiksa apa aja. Ada GCS. Kalau GCS apa aja yang diperiksa? Ada eyes, pergerakan mata, verbal, motorik. Kalau verbal gimana? Respon suara. Oke. Kalau verbal bicaranya nyambung atau enggak gitu kan? Oke. Kalau dibilang bicara nyambung gimana contohnya? Masih bisa Iya, lihat. kayak gimana contohnya? Ditanyanya masih nyambung. Diusahakan kalau verbal ke pasien ini trauma itu jangan cuma tanya nama ya. Usahakan dia bisa berbicara kalimat yang panjang. Apa contoh pertanyaan yang simpel? Apa yang dirasakan sekarang? Nyeri. Jawabnya cuma satu. Ya kan? Biar dia bisa bicara panjang apa? Jelasin kejadiannya. Jelasin Nah, kejadiannya. masih ingat kejadiannya gimana gitu kan? Iya. Iya. Kalau dia bisa bercerita, terusnya setiap kali dia bicara, susunan katanya masih oke, berarti itu masih baik. Tapi kalau misalkan kata-katanya yang dikeluarin banyak nih, tapi kalau kita susun tidak ada artinya, berarti nyambung nggak? Enggak. Berarti apa?
Kategorinya apa? Apa? Nunjuk doang, baca. Apa? Berarti verbalnya Verbalnya. apa? Tidak sesuai pertanyaan, berarti jawabnya ngaco ya? Atau meracau bahasanya atau apa gitu ya? Berarti itu poinnya berapa? 3 ya? Apa ya? WC. Lu berdua? Hah? Satu megang. Megang apa kek ya kan? Kan saya masih butuh megang. Emang otaknya semuanya begini. Ya. Kalau 2 apa? 2 mengerang. Ya, 2 mengerang. Gimana mengerang? Itu mengerang ya. Oke, sekarang kalau motorik gimana? Motorik nilai paling tinggi berapa? Nah, kalau kayak kita sekarang bebas kayak gini. Nah, terus kalau 5 Dirasa nyeri, dikasih nyeri. nyeri. Merespon nyeri. Merespon nyeri. Gimana respon nyerinya? Menjauh. Kalau verbal. Menjauh, Kalau menjauh. motorik Menjauh dari nyeri, menghindar atau menjauh. bisa dia nanti menepuk bagian yang sakit, Alokasikan. bisa dia malah Oh iya. keluar, Alokasikan. ya kan? Atau dia cuma nepuk aja, atau dia bisa diam saja, gitu ya. Kalau 5 berarti apa? Nunjuk. Melokalisirnya ya. Lokalisir nyeri. Iya. Maksudnya apa lokalisir nyeri? Memberikan Kalau Anda digigit nyamuk tangan kiri, neploknya kemana? Kiri. Ada yang gigit kiri, neploknya kemana? Ya. Nah ini namanya lokalisir nyeri. Nah sekarang respon nyeri yang Anda berikan itu posisinya di mana? Kasih posisi nyerinya di mana? Di sini. Di sini. Kenapa di sini? Hah? Kenapa di sini? Diusahakan di orbita. Mana orbita? Ini ya. Punya ini? punya Apa namanya Orbita. Kalau ini punya? Ini apa? Ini apa namanya? Temporalis. Temporalis. Pikiran lama ini otak. Punya ini? Punya. Berarti punya apa nih? Temporalis. Kalau yang ini punya? Nah, kalau kiri baru punya otak. Oh. Enggak ya? Oke, jadi diusahakan di orbita. Kenapa orbita? Supaya bisa ketahuan dia mau lokalisir nyeri atau dia fleksi. Jadi kalau tangan ke atas ini maksudnya bebas ya. Kalau kita begini berarti ini lokalisir, berarti 5. Kalau gini 6, ini 5. Terus kalau begini ini fleksi. Berarti 4. Benar kan? Kalau dia menjauh 4. ekstensi. Ekstensi. 3. Benar ya? Kalau 2 abduksi. Ya dia keluar. Kalau 1 Tidak bergerak. diam aja. Gitu kan? Oke, jadi itu gampang ya. Jadi kalau ke atas maksudnya bebas. Terus kita bisa nunjuk pundak ini 5. Ini fleksi 4. Dia ekstensi 3. Dia keluar 2. Kalau diam aja 1. Gampang ya? Gampang kan? Oke. Sekarang GCS normalnya berapa? 15. 15 ya. Jadi GCS itu adalah untuk menilai cedera otak namanya ya. Jadi bukan cedera kepala, cedera otak. Jadi ada cedera ringan, sedang, berat. Ya. Kalau ringan berapa? GCS-nya berapa? GCS ringan. Cedera kepala ringan. Berapa? 13 sampai 12. sampai? Oke, terus kalau sedang 9 sampai 12. Kalau di bawah 8
Berarti cedera kepala Benar. ya. GCS paling kecil berapa nilainya?